Pada hari ini kami ambil dari Filipi pasal 1 ayat 22a. Pendek firman Tuhan, mari kita dengarkan baik-baik. Filipi pasal 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi kami baca. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengetahui bahwasanya hidup kita adalah hidup yang harus berbuah. Berarti kalau kita tingkatkan dia, hidup yang berproduksi. Lalu kalau kita tingkatkan dia, hidup yang bermakna. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus dalam situasi dia dalam penjara. Berarti ada tekanan, ada kesulitan, ada kesusahan. Namun dia menyampaikan ini kepada jemaat Filipi supaya tetap menjadi hidup yang bermakna, menjadi hidup yang berbuah, menjadi hidup yang menghasilkan. Apa yang menjadi obsesi atau keinginan manusia di dunia ini adalah untuk sukses, adalah untuk berhasil, baik itu yang didukung oleh pendidikan atau didukung oleh kolega ataupun teman-teman yang bisa mencapai kesuksesan itu. Dan itu adalah sah-sah saja atau manusiawi sifatnya. Dan itu adalah bagian daripada orang akan mencapai titik kepuasan, bahkan juga memaksimalkan diri dalam berproses. Karena itulah kepada kita semua, oleh Paulus yang mengungkapkan pernyataan ini adalah satu hal yang sangat penting. Bahwa kita hidup di dunia ini, maka kita harus hidup yang berbuah, yang bermakna bagi sekeliling kita. Maka firman Tuhan yang lain mengatakan kamu harus menjadi garam dan terang, dapat dilihat, dapat dirasakan. Berarti apa yang bisa dilihat dari kehidupan kita, apa yang bisa dirasakan adalah dari buah kita, buah pembicaraan kita, buah kehidupan kita yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang harus kita pahami di dalam hidup kita, supaya bagaimana kehidupan kita ini bisa maksimal. Artinya tidak berkekurangan atau tidak berkelebihan, tapi dia bisa maksimal dan bahkan juga bisa bermakna dalam segala sesuatu. Yang pertama yang mau kita lihat adalah temukanlah apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita dan lakukanlah itu. Berarti kita harus melihat diri kita di hadapan Tuhan. Lalu kita harus temukan sesuatu yang bisa menjadi kehendak Allah dalam diri kita itu. Yang kita temukan itu, yang kita cari itu, lalu kita lakukan. Mungkin yang lain mengatakan, saya harus rajin beribadah memuji Tuhan. Itu yang ditemukan di dalam dirinya, yang membuat kehendak Allah boleh terjadi dalam dirinya, lalu dia lakukan. Lalu orang lain akan mengatakan, saya harus
mempunyai gagasan tertentu untuk kemajuan gereja kami. Lalu dia buat itu, dia lakukan, karena itu juga adalah bagian kehendak yang diinginkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Mungkin yang lain mengatakan, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, saya akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Bukan ketika senang, dia setia kepada Tuhan. Bukan karena ada berkat, uang, dan lain sebagainya, maka dia setia kepada Tuhan. Tapi dia gali, dia cari di dalam kehidupannya kehendak Allah itu. Bagaimanapun situasinya, saya tetap setia kepada Tuhan. Dan banyak hal yang mau kita lihat di dalam diri kita, bisa lebih daripada satu, yang menjadi kehendak Allah, yang menjadi kesenangan Allah, yang patut dan memungkinkan kita lakukan. Dan inilah yang mau kita gali. Ada orang yang mengatakan, betapapun saya tersinggung, saya tidak akan marah. Itu juga kehendak Allah di dalam diri kita yang harus kita gali. Betapapun saya diolok-olok orang lain, saya tidak akan mundur. Saya maju terus. Ini juga kehendak Allah di dalam diri kita dan memungkinkan untuk kita lakukan. Maka oleh karena itu, temukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa maksimal dalam hidup ketika bisa menempatkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah itu. Apabila dalam kehidupan kita mulai bekerja dengan baik, itu juga kehendak Allah dalam diri kita, iya. Apabila kita tidak bermalas-malasan, kehendak Allah itu dalam kehidupan kita, iya. Kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan kita dengan baik, itu juga adalah kehendak Allah dalam diri kita, iya. Lalu kalau ini bisa kita lakukan dengan maksimal, maka kita akan merasakan satu kebanggaan, bahkan kita mencapai kehidupan atau hidup yang maksimal. Tentu banyak hal yang lain yang memungkinkan kita gali, kita cari dalam kehidupan kita ini yang menjadi kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita memberikan tempat kepada kita. Tuhan memberikan tempat kepada kita, tempat ibadah. Tuhan memberikan tempat kepada kita, tempat tinggal. Tuhan memberikan wadah atau tempat kepada kita, tempat bekerja. Kita harus kerjakan ini dengan sebaik-baik. Lalu Bapak Ibu, Saudaraku yang terhasil dalam nama Tuhan, maka sesungguhnya definisi daripada sukses dan berhasil itu adalah ketika kita tahu di mana kehendak Allah dalam hidup kita dan kita menempatkan diri di dalam kehendak Allah tersebut. Kita tahu kehendak Allah di dalam diri kita dan kita tahu menempatkan diri kita dalam kehendak Allah tersebut. Mengerjakan kehendak Allah tersebut. Itulah definisi daripada sukses dan berhasil di dalam Tuhan. Sukses dan berhasil di dalam yang lain banyak. Sukses dan berhasil dalam ekonomi banyak. Tapi ada juga sukses dan berhasil di dalam ekonomi, tapi banyak orang yang mencemooh. Ada satu kata-kata yang disampaikan dalam satu acara, bahwa Bapak ini kerja mulai pagi sampai jam 9 malam, tidak mengenal sosialisasi dengan siapa-siapa. Barangkali ke gereja pun tidak pernah, barangkali ke pesta pun tidak pernah. Dan Bapak ini tidak pernah mengecap yang enak, padahal uangnya banyak. Orang bisa mengatakan seperti itu. Orang bisa membaca seperti itu. Apalagi dirinya sesungguhnya adalah sangat
Sedih itu kalau ditanya kepada pribadi yang sesungguhnya. Kita diberikan Tuhan waktu dan kesempatan menikmati hari-hari kita. Diberikan waktu kesempatan untuk beribadah ini. Bagi Bapak Ibu yang jauh tempatnya, anggaplah ini sebagai rekreasi rohani. Sambil jalan-jalan dari tempat yang jauh ke tempat ibadah ini, bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, betapa indahnya dan betapa eloknya. Jangan pernah mengingat setiap hal yang menyakitkan dari teman kita. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, lupakan itu. Lalu satu saat ada orang bertanya, ketika dalam zaman Bapak ada yang menyakitkan Bapak, bagaimana sikap Bapak? Memaafkankah atau bagaimana? Lalu sang Bapak yang bijaksana ini mengatakan, saya maafkan, lupa tidak. Saya yakin Tuhan memaafkan kita. Tapi Dia tidak pernah lupa detik-detik di mana kita bersalah kepadanya. Itu dua hal yang berbeda. Memaafkan itu adalah spiritual. Tapi bagian lupa atau tidak lupa, itu bagian daripada catatan. Saya yakin catatan Tuhan tetap ada. Bagaimana kita akan bermaknakah? Bagaimana kita akan berbuahkah? Bagaimana kita akan berhasilkah dalam melaksanakan ibadah kita di dalam kekeluargaan Allah yang disebut kita bersaudara, dan Dia adalah Bapa kita. Catatan Tuhan tetap ada, sekalipun Dia adalah memaafkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, maka kriteria orang sukses yang berhasil adalah kita tahu rencana Allah dalam hidup kita. Kita tahu di mana Allah menempatkan kita, dan kita berdiri sama dan melakukan yang baik. Kita harus tahu bahwa Tuhan merencanakan kita di sini. Kita juga harus menyadari Tuhan menempatkan kita di sini. Dari tempat yang jauh dari yang berbeda-beda itu, dan ditempatkan kita di sini. Maka semuanya harus dijaga. Saya berkhotbah di kumpulan marga semalam, saya katakan, kita sudah menjadi penduduk negeri ini. Negeri ini juga harus kita jaga. Negeri ini juga harus kita rawat. Karena di sini kita sudah ditempatkan oleh Allah. Bukan saja hanya merantau di sini, tapi juga harus menjaga kita, diri kita sebagai anak-anak Allah di negeri ini. Sama. Maka kriteria yang sukses itu adalah, dan berhasil itu adalah, kita tahu rencana Allah di dalam kehidupan kita, dan kita tahu di mana kita ditempatkan Allah. Kita harus melakukan yang terbaik. Ada kriterianya, penjagaannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, fokus terhadap apa? Fokus terhadap apa yang sudah Allah tentukan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, dengan aktivitas kita yang berbeda-beda itu, kita harus fokus. Tukang jual ikan mas, fokuslah dalam jualan ikan mas itu. Sebab dua kita juga akan fokus. Yang ternak sapi, yang ternak bebek, fokus di situ. Yang ternak babi ataupun bedua, fokus di situ. Kenapa harus ada fokus? Karena doa kita pun akan terarah dan terfokus di situ. Asal jangan lalai. Karena
karena fokus. Kadang-kadang karena terlalu konsentrasi, lalai. Seperti kawan kita tadi yang menerima nasihat kepada keluarganya, terlalu fokus dia akan dunia sampai tidak mengenal lelah, akhirnya selesai. Kita harus menjaga keseimbangan spiritual, kita harus menjaga keseimbangan jasmani. Sehat itu ada ukurannya. Tidur 8 jam, istirahat santai 8 jam, bekerja 8 jam. Lewat 8 jam disebut dengan lembur, itu pun dikasih puding kalau dalam usaha. Itu menjaga keseimbangan fisik, jasmani daripada orang yang beraktivitas. Karena apa? Tadi ada bersaksi di ABC, ada umur orang tua sudah 90 tahun. Dalam keadaan kurang sehat sekarang, ya wajar sajalah 90 tahun. Sekarang umur orang di antara 50 sampai 70. Berarti kalau sudah lewat dia 70 sudah hebat lah itu. Ada kawan yang cerita sudah lewat umur yang agak menggentarkan itu katanya. Kenapa? Nah, dalam Alkitab 70 tahun, saya sudah jalan 72. Nah, berarti Bapak rajin berdoa aku rasa. Saya bilang, iya, rajin siapa enggak, sekali-sekali berdoalah. Berarti Bapak harus makin rajin. Apa yang Bapak lihat dalam situasi melewati hari-hari? Nampaknya Mak, satu hari itu kayak cepat-cepat berlalu. Sebandingkan ketika saya masih SD, SMP, lama kali putaran matahari itu dalam satu hari. Tapi sekarang ini umur saya yang 72 tahun berjalan ini, matahari itu kayak cepat-cepat terbenam. Baru saja terbit, rasanya cepat terbenam. Berarti Bapak takut semua. Iya, takut juga karena umur semakin bertambah ini. Dengar ambulan berbunyi, bergetar juga jantung. Ini sama dengan pada suatu saat orang akan bersekutu juga tidak bisa karena tidak ada kekuatan. Karena itu gunakan waktu dan kesempatan, masih bisa bersekutu, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas. Itu adalah bagian yang menyenangkan bagi kita. Sekalian kita gunakan kesempatan dan waktu itu untuk menjadi hidup yang bermakna. Orang yang fokus dalam melakukan aktivitas selalu diberkati. Saya membaca, sebenarnya saya tidak terlalu jelek membacanya. Saya melihat ada kawan kita sebentar saja di leasing, setahun selesai. Lalu sebentar lagi kawannya sudah menjadi kepala bagian di tempat yang lain. Setelah dimutasi menjadi berprestasi di sana. Dan yang tidak fokus dalam pekerjaan itu memulai pekerjaan baru. Dimulai lagi pekerjaan baru 1 tahun 2 tahun. Sudah mulai diganti. Akhirnya fokusnya itu tidak pernah menjadi maksimal. Lalu saya lihat orang yang alung-alung saja karena dia fokus, pasti terus yang ada di hati kesalahan. Mulai daripada naik sepeda sampai dengan naik mobil berkeliling-keliling. Karena apa bisa terjadi? Fokus dia dalam pekerjaan. Maka oleh karena itu sampai dengan perusahaan yang besar, yang punya Google dan bahkan juga handphone Android ini, dia fokus mengerjakan ini menjadi perusahaan yang terbesar di dunia. Tidak usahlah yang terbesar-besar, yang ada ukuran yang standar saja bagi kita, sangat perlu. Fokus juga di dalam beribadah. Ada banyak ibadah pada hari Minggu sebagai rutinitas. Hadir di gereja, sudah ikuti ibadah. Tapi harus ada fokus. Karena banyak yang didoakan.
pekerjaan yang mau didoakan, anak-anak mau didoakan, diri mau didoakan, tantangan mau didoakan. Lihat itu tantangan yang hebat sekarang. Kami berbincang dengan para tukang kita, aduh anak kita ini Pak, kenapa? Tidak berhenti main HP kalau tidak habis paket. Habis paket baru berhenti. Lalu saya lihat ketika mereka sudah berhenti, sudah lelah, berarti habis uang, badannya juga menjadi tidak sehat. Ini tantangan, jangan sepele kita. Anak-anak kami, kaum muda, atur waktu dengan baik dalam penggunaan HP-mu itu. Jangan sampai harus lelah dulu. Nanti terkuras tenagamu itu, terkuras energimu itu, hasil tidak ada. Tapi kalau kau pergunakan ini, membaca berita-berita firman Tuhan di sini, membaca berita-berita ibadah di sini, mempelajari nyanyian baru di sini, itu adalah maksimal dan hebat. Saya suka dengan pujian-pujian kaum muda-mudi kita, selalu ada yang baru. Walaupun tidak bisa saya ikuti, tapi saya senang. Walaupun sesungguhnya bukan saja hanya yang baru diciptakan lagu itu atau pujian itu, nyanyian baru, bukan. Adalah nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, itu sesungguhnya nyanyian yang baru. Tapi perlu juga adalah gubahan yang baru. Syukur-syukur kalau ada anak-anak kita ini yang bisa menciptakan nyanyian yang baru. Contoh saja ada puji-pujian, dia syairnya adalah rohani, tapi musiknya adalah musik tradisional. Bagus juga. Karena ada kreativitas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada fokus hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus merubah kehidupan kita dari yang terlalu banyak fokus kepada satu titik fokus. Baik melakukan aktivitas hari, apalagi di dalam memuji Tuhan. Yang ketiga, tekun dan kerja keras. Sekalipun kita tahu rencana Allah dan kita hidup di dalamnya, tapi fokus di dalam memuji Tuhan dan tekun memuji Tuhan itu adalah sangat baik. Tekun dan bekerja keras. Perlukah kita tekuni persekutuan ibadah kita? Perlu. Hasilkan selalu yang terbaik. Tunjukkan selalu yang terbaik. Lalu kerja keras kita apa? Saya katakan kepada kita, kerja keras kita adalah menghimbau. Ada yang dekat dengan kita, ada yang HP-nya sama kita, digunakanlah itu untuk membawa teman-teman kita. Jangankan dulu jiwa-jiwa baru yang ada. Saya terlalu heran dengan kemalasan yang terlalu banyak menimpa jemaat kita. Andaikan kita hadirkan sudah full gereja ini, tapi terlalu banyak sibuk, tidak tekun untuk memuji Tuhan. Lalu saya baca berikutnya, apakah perubahan hidup ada? Enggak juga. Kalau ada perubahan hidup secara ekonomi, oke lah. Tapi saya mengatakan bahwa siapa yang mau diberkati, dekatlah dengan sumber berkat. Yesuslah sumber berkat kita. Yang Dia menentukan berkat akan diberikan, bukan karena keinginan kita. Kebutuhan kita diberikan. Maka apa yang ada pada hari ini, inilah kebutuhan kita. Sudah diberikan itu, syukuri saja dulu. Lalu Tuhan akan memberikan yang lebih daripada itu. Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini firman Tuhan yang temanya adalah jadilah hidup yang bermakna, menghasilkan dan berbuah. Maka oleh karena itu kita harus lihat ini supaya Tuhan senantiasa semakin berkenan kepada kita. Diberkati kita semua, diberikan pemahaman kepada kita, bukan karena khotbah ini saja, tetapi pemahaman rohani
pemahaman dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, Tuhan akan senantiasa memberikannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Diawali dengan pujian kita yang mengatakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Haleluya. Kita akan doakan. Ya, hamba